Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buldan Arisotek dari Prodi Teknik Manufaktur Kapal kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Mari simak video sampai selesai. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas mesin 2 tak terlebih dahulu. Pertama-tama sebelum membahas lebih dalam tentang 2 tak dan 4 tak, dalam mesin itu terdapat 4 siklus, yaitu siklus hisap, siklus kompresi, siklus ledak, dan siklus buang. Kita bakal membahas 2 terlebih dahulu. Dalam mesin 2 tak, satu kali putaran krok as 360 derajat terdapat 4 siklus, jadi setengah putaran 180 derajat melakukan 2 siklus, di mana pada mesin 2 tak tidak memakai klep dan noken as seperti di mesin 4 tak. Sebagai gantinya, mesin 2 tak memakai membran yang berada setelah karburator. Selain itu, karena mesin 2 tak dalam satu putaran krok as melaksanakan 4 siklus, mesin 2 tak ini lebih responsif dan akselerasinya bagus. Akan tetapi, mesin ini mengeluarkan tenaga yang besar pada saat putaran tinggi, sehingga membuat mesin ini meminum bahan bakar yang lumayan banyak. Akan tetapi mesin ini menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Minuman mesin ini tidak hanya bensin, tetapi mesin ini minta bensin tersebut dioplos dengan oli khusus yang bisa disebut oli samping untuk sekalian melumasi bagian dalam mesin. Jadi oli mesin hanya melumasi bagian transmisi. Inilah kenapa mesin 2 tak fogging atau berasap knalpotnya, karena membakar oli samping. Mesin 2 tak cenderung lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak, sehingga rasio berat terhadap tenaga mesin 2 tak lebih baik dibandingkan mesin 4 tak. Itu sedikit tentang mesin 2 tak. Mari kita buka lebih dalam bagaimana siklus 2 tak. Langkah pertama, saat bergerak dari TMA ke TMP, piston akan menekan ruang bilas yang berada di bawahnya. Semakin jauh piston meninggalkan TMA menuju TMP, akan semakin meningkat pula tekanan di ruang bilas. 2. Pada titik tertentu, piston akan melewati lubang pembuangan gas dan lubang pemasukan gas. Posisi masing-masing lubang tergantung pada perancangan. Umumnya ring piston akan melewati lubang pembuangan terlebih dahulu. 3. Pada saat ring piston melewati lubang pembuangan, gas di dalam ruang bakar keluar melalui lubang pembuangan. Pada saat ring piston melewati lubang pemasukan, gas yang tertekan di dalam ruang bilas akan terpompa masuk ke dalam ruang bakar. 5. Piston tersebut menekan ruang bilas sampai titik TMP, sekaligus memompa gas dalam ruang bilas menuju ke ruang bakar. Langkah kedua, yang pertama, saat bergerak dari TMP ke TMA, piston akan menghisap gas hasil percampuran udara, bahan bakar, dan pelumas ke dalam ruang bilas. Yang kedua, saat melewati lubang pemasukan dan lubang pembuangan, piston akan mengkompresi gas yang terjebak di dalam ruang bakar. Yang ketiga, piston akan terus mengoperasi gas dalam ruang bakar sampai TMA. Nomor 4, beberapa saat
Sebelum piston sampai di TMA, busi akan menyala untuk membakar gas dalam ruang bakar. Ini dimaksud agar puncak tekanan akibat pembakaran dalam ruang bakar bisa terjadi saat piston mulai bergerak dari TMA ke TMP. Karena proses pembakaran membutuhkan waktu yang bisa membuat gas terbakar dengan sempurna oleh nyala api busi. Teman-teman sudah kenalkan mesin 2 tak itu bagaimana? Sekarang kita lanjutkan kenalan dengan mesin 4 tak yang sekarang sudah menjadi mesin mainstream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kendaraan beroda. Mesin 2 tak dan mesin 4 tak adalah model mesin pembakaran dalam yang paling banyak digunakan. Meskipun sama-sama menggunakan piston, kedua mesin ini memiliki konstruksi dan cara kerja yang sangat berbeda. Mesin 4 tak, sesuai namanya, memerlukan 4 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran, di mana setiap langkahnya hanya melakukan satu proses, yaitu langkah hisap, tekan, pembakaran, dan buang, yang memerlukan 2 putaran mesin. Mesin 2 tak menggunakan 2 langkah piston untuk menyelesaikan satu siklus, di mana pada setiap langkahnya terjadi 2 proses sekaligus. Langkah naik dari titik mati bawah ke titik mati atas menyebabkan terjadinya kompresi campuran bahan bakar, udara, dan oli di ruang bakar. Naiknya piston juga menyebabkan terhisapnya campuran bahan bakar menuju crankcase. Percikan busi menghasilkan ledakan yang menyebabkan piston bergerak kembali ke titik mati bawah. Ketika piston membuka saluran buang, sisa pembakaran akan bergerak keluar ruang bakar. Piston akan bergerak semakin ke bawah dan membuka transfer port. Campuran bahan bakar, udara, dan pelumas akan masuk ke ruang bakar dan membilas sisa pembakaran, dan begitu seterusnya. Kedua mesin ini sama-sama menghasilkan daya pada langkah pembakaran. Daya tersebut sebagian digunakan untuk menggerakkan sistem transmisi menuju roda, dan sisanya disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel untuk menggerakkan langkah-langkah yang lain. Pada mesin 2 tak, setelah daya dihasilkan, hanya membutuhkan satu langkah piston ke titik mati atas untuk melakukan proses kompresi dan hisap. Sementara pada mesin 4 tak, setelah daya dihasilkan, sebagian dari daya tersebut digunakan kembali untuk menggerakkan piston melakukan langkah buang, hisap, dan tekan. Daya mesin 4 tak akan semakin berkurang karena digunakan juga untuk menggerakkan klep melalui rocker arm, knock-on as, dan rantai timing. Sedangkan mesin 2 tak tidak menggunakan komponen-komponen tersebut, menjadikan mesin ini lebih bertenaga, lebih ringan, lebih murah, dan mudah diproduksi. Konstruksinya yang sederhana, menjadikan mesin 2 tak memiliki kekurangan pada sistem pelumasan di kruk as. Pelumas dimasukkan ke crankcase bersama bahan bakar dalam bentuk kabut, dan pada kondisi tertentu, sistem pelumasan ini tidak dapat menjangkau semua bantalan atau bearing, menjadikan mesin 2 tak lebih cepat mengalami keausan, terutama jika mesin terus-menerus digunakan pada putaran tinggi. Pelumas yang dicampur bersama bahan bakar akan ikut mengalami pembakaran, menjadikan mesin ini memiliki kualitas emisi yang rendah. Selain itu, campuran bahan bakar dan pelumas juga ada yang ikut terbuang bersama bahan bakar ketika proses bilas di ruang bakar, menjadikan mesin ini semakin tidak ramah lingkungan. Kekurangan lain dari mesin 2 tak adalah panas yang tinggi karena menghasilkan pembakaran pada setiap putaran mesin. Sementara kekurangan pada mesin 4 tak yaitu daya yang lebih rendah, mesin yang berat, dan komponen bergerak yang banyak, sehingga biaya produksinya juga lebih tinggi. Karena permintaannya yang tetap tinggi, kedua mesin ini terus dikembangkan untuk mengurangi kekurangannya masing-masing. Mekanisme untuk membuat mesin 4 tak lebih bertenaga terus dikembangkan, misalnya dengan menambahkan jumlah klep, menggunakan kompresi tinggi, variable cam, hingga menggunakan aliran paksa seperti turbo atau supercharger. Mesin 2 tak juga terus dikembangkan untuk mengatasi masalah emisinya, misalnya dengan menerapkan sistem injeksi dan sistem saluran pelumas bertekanan yang dipompa ke pen piston dan bantalan. Pengembangan dari mesin 2 tak dan 4 tak ini sama-sama bertujuan untuk menciptakan mesin yang memiliki kombinasi terbaik antara performa, efisiensi, dan emisi. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat.
Jangan lupa untuk komen jika ada yang salah dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya penjelasan tentang mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebejancuk-jancuknya. Masih ini tunggu ya, Pak. Terima kasih telah menonton video saya tentang penjelasan mesin 2 tak dan 4 tak. Terus piye yuk? Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.